Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu ratu Mesir yang dikatakan bahwasanya dia adalah salah satu ratu Mesir tercantik yang pernah ada. Ratu ini bernama Cleopatra. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Kalau kita berbicara mengenai Cleopatra, pasti tidak asing lagi di telinga kita. Ratu kerajaan Mesir kuno ini memang sangat populer. Karena saking populernya, kisah hidup sang ratu ini bahkan beberapa kali diangkat dalam judul film. Nah, adapun mengenai Cleopatra sendiri digambarkan sebagai ratu Mesir kuno yang memiliki wajah yang sangat cantik. Kecantikannya bahkan mampu meluluhkan Mark Antony dan juga Julius Caesar. Meski begitu, Cleopatra tidak hanya sekedar cantik. Lebih dari itu, ada banyak hal menarik yang dimiliki oleh Cleopatra. Banyak orang yang mengenal Cleopatra sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir. Namun kita mungkin tidak mengetahui jika Cleopatra sebenarnya bukanlah seseorang yang berasal dari Mesir. Akan tetapi, Cleopatra ini merupakan ratu yang lahir di Mesir dengan nama Cleopatra yang ketujuh Pelopator. Nah, adapun mengenai kelahiran Cleopatra lahir di Mesir. Namun keluarganya justru berasal dari Yunani Masedonia. Dan dia merupakan salah satu keturunan Ptolemy yang pertama, yaitu Ptolemy Soter, yang merupakan seorang jenderal Alexander the Great. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Sehingga ketika itu Ptolemy yang pertama Soter mengambil kekuasaannya atas Mesir. Meski secara etnis Cleopatra bukanlah orang Mesir, akan tetapi dirinya lebih memiliki dan lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan mempelajari bahasa Mesir. Sama seperti kebanyakan bangsawan di zaman dahulu, keluarga Cleopatra juga sering melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunan mereka tetap memiliki darah bangsawan. Di mana hal yang sama juga terjadi pada Cleopatra. Ketika itu dia menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy yang ke-13 dengan Ptolemy yang ke-14. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemy yang ke-13 berakhir dengan perang saudara, dan juga ketika itu Ptolemy yang ketiga mati tenggelam di Sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran. Setelah itu kemudian Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya, yaitu Ptolemy yang ke-14. Tidak memakan waktu yang lama, pernikahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ptolemy yang ke-14 di tangan Cleopatra. Selain membunuh saudaranya,
Sang ratu justru merekayasa eksekusi adik perempuannya yaitu Arsinoe yang dianggap sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Nah, saat ini Cleopatra dikenal karena wajahnya yang cantik. Akan tetapi di saat dia memerintah, sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya. Di mana Cleopatra adalah salah satu seorang ratu, akan tetapi dia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik. Selain fasih berbicara dalam bahasa Mesir, Cleopatra ini juga bisa berbahasa Yunani dan 7 bahasa asing lainnya. Selain itu, Cleopatra juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, dan juga filsafat. Nah, Cleopatra pada akhirnya menikah dengan Mark Antony yang merupakan seorang jenderal Romawi dan memiliki anak. Meski begitu, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingannya Antony, yaitu Octavianus, sebagai propaganda dan menuduh Antony telah berkhianat dari kerajaan Romawi dan memicu peperangan. Kemudian pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya. Di mana tahun berikutnya Cleopatra memimpin langsung belasan armada laut Actium melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus. Sayangnya, dalam perang tersebut Cleopatra mengalami kekalahan. Dia dan suaminya pun terpaksa kabur ke Mesir. Nah, kaburnya Cleopatra ke Mesir nyatanya tidak membuat keduanya aman. Di mana ketika itu Octavianus dan tentaranya mengejar Mark Antony dan Cleopatra di Mesir. Ketika pasukan sudah masuk ke Alexandria, pasangan tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Sementara Mark Antony meninggal dengan cara menusuk perutnya sendiri, dan kematian Cleopatra tidak diketahui dengan jelas. Nah, awalnya Cleopatra ini dipercaya mati bunuh diri dengan menggunakan ular kobra. Akan tetapi penelitian terbaru mengatakan bahwasanya Cleopatra ini tidak mati karena gigitan ular, melainkan karena meminum racun. Nah, ini karena gigitan ular sangat menyakitkan dan memakan waktu lama hingga racunnya beraksi. Jadi alih-alih menggunakan ular, Cleopatra lebih memilih meminum racun koktail yang sudah dicampur dengan racun hemlock air, wolfsbane, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur. Nah, kemudian setelah berhasil mengalahkan Mark Antony dan Cleopatra, August yang merupakan raja Romawi saat itu menginginkan namanya diabadikan dalam sebuah bulan untuk mengenang kemenangannya atas Mesir. Alih-alih memilih bulan September yang merupakan bulan kelahirannya, raja justru memilih bulan ke-8 yaitu bulan di mana Cleopatra meninggal dan menamainya dengan bulan August atau Agustus dalam bahasa Indonesia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Cleopatra yang dapat saya sampaikan. Semoga sejarah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.